إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Bu? Ya, silakan pertanyaannya. Kalau kita menasihati seseorang kan kita ingin dia kebaikan, ingin dia juga dapat sunnah seperti kita. Iya. Tapi mereka menolak gitu dengan menentang kita. Itu bagaimana ya Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, memang sudah kewajiban setiap muslim atas muslim yang lainnya untuk saling menasihati. Itu adalah bentuk ketulusan. Ya, nasihat itu adalah ketulusan. Dakwah adalah bagian dari nasihat. Itu adalah bentuk ketulusan karena nasihat itu berasal dari kata nasoha, ya, yang artinya adalah ketulusan, ya, kesucian, kemurnian. Nasahatul asal, aku menyaring madu sampai dia murni sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Itulah nasihat, yaitu ketulusan hati kita kepada orang yang kita nasihati, saudara kita yang kita nasihati itu. Nah, ini adalah salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Allah mengatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Saling menasihati, dia ini adalah orang yang selamat dari kerugian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah itu mereka saling artinya ada timbal balik, ya, saling menasihati, ya, satu sama lainnya dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi itu adalah kewajiban kita terhadap saudara kita dan bukti ketulusan kita kepada saudara kita. Ya, ketika kita menasihati saudara kita, ya, maka perkara yang harus kita ketahui adalah bahwa hati manusia bukan di tangan kita. Kewajiban kita cuma menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kesabaran, dengan cara yang penuh kasih sayang. Nasihat yang kita sampaikan itu adalah nasihat yang benar, ya. Adapun urusan hatinya itu jangan kita campuri, ya, jangan kita campuri. Ya, tidak perlu kita iringi nasihat itu dengan vonis. Wah, saya sudah nasihati dia memang keras kepala, ya, dia memang bandel, dia memang menolak dan lain sebagainya. Tidak perlu kita iringi nasihat itu dengan vonis. Ya, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Bahwa kewajiban kita hanyalah menyampaikan, itu adalah kewajiban kita, itu adalah tugas kita. Adapun hisab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alainal hisab, dan atas kami urusan hisabnya. Ya, urusan hisabnya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang kita suka terburu-buru. Kita baru menasihati saudara kita 1-2 kali, lalu kita langsung menjatuhkan vonis. Ya, jangan kita merasa bosan untuk menyampaikan nasihat. Ya, mungkin nasihat kita tidak diterima hari ini. Tidak mengapa, tidak masalah, jangan berkecil hati. Karena nasihat itu pasti berguna bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu seperti obat. Ya, mungkin belum bekerja sekarang obatnya, nanti dia bekerja. Kita sering mengalami juga di dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan nasihat saudara kita, nasihat sahabat kita, bahkan nasihat suami kita, istri kita, orang tua kita. Kita mengabaikannya, kita tolak. Karena biasanya refleksnya seperti itu, ya, karena setan memang menyuarakan nasihat di telinga kita seperti bunyi mercon begitu, nggak enak didengar.
Tapi itu bermanfaat bagi orang yang beriman, kata Allah. Ya, mungkin belum bekerja sekarang, nanti bekerja. Betapa sering kita dalam kehidupan kita tolak sebuah nasihat. Tapi ternyata nasihat itu kita ingat beberapa waktu kemudian. Ya, mungkin sudah 2 tahun berlalu baru kita ingat nasihat, benar nasihat sahabat saya itu, nasihat orang tua saya, nasihat ya suami saya, nasihat istri saya, nasihat baru terasa dia baru bekerja 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya baru kita terima nasihat itu. Tidak langsung diterima pada saat itu juga, memang berat menerima nasihat saat itu juga. Ya, berapa banyak kita menasihati orang, misalnya kalau kita punya pengalaman menyampaikan nasihat, ya dia langsung menolaknya, dia tidak mau menerimanya. Tahu-tahunya mungkin sebulan kemudian dia melakukan apa yang kita nasihati. Ya, mungkin pada saat itu nasihat itu bekerja. Maka jangan kita merasa sia-sia saya menyampaikan nasihat kepadanya. Jangan katakan seperti itu. Tidak, nasihat itu tidak sia-sia. Maka dari itu kita sampaikan nasihat. Walaupun belum bisa diterimanya, tapi ingat, nasihat itu harus disampaikan dengan cara yang sabri bil marhamati, dengan sabar, dengan santun dan dengan penuh kasih sayang. Ya, mudah-mudahan ya kata-kata itu bermanfaat bagi hatinya di kemudian hari kelak. Dia akan ingat nasihat itu, tidak sekarang mungkin tapi nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Maka jangan terburu-buru. Ya, dengan mengatakan saya sudah nasihati dia tapi dia keras kepala, langsung kita jatuhkan vonis kepadanya. Ya, kita lihat para ulama saling menasihati satu sama lainnya itu bertahun-tahun, sampai 5 tahun saling menasihati. Ya, nah demikian, sabar ya sehingga nasihatnya diterima begitu. Nah, kadang-kadang kita nggak sabaran. Ya, hati kan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita nggak kuasa membolak-balik hati manusia. Yang membolak-balik hati manusia Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya di antara 2 jari dari jari-jari Allah, bukan jari-jari manusia. Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya. Maka dari itu, nasihat itu seperti obat, harus disorong sama air putih. Ya, seperti itu. Nasihat itu ibarat obat pahit, kalau dimakan begitu saja kan pahit. Maka harus disorong dengan air putih. Maka kalau kita minum obat, ya itu kita disorong sama air putih supaya masuk obat itu, larut obat itu dan bekerja. Maksudnya apa? Ya, di samping nasihat jangan lupa mendoakan saudara kita itu. Kalau memang betul-betul tulus ya kita sorong itu dengan doa. Kita doakan dia. Ya, mudah-mudahan ya hatinya bisa luluh menerima nasihat tersebut. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab.